Suatu hari ada klien datang ke saya dengan keluhan susah tidur, teman-teman. Jadi dia udah nggak tidur selama beberapa minggu. Nah, kemudian dia udah minum obat dan obat itu membantu dia, tapi dia nggak mau ketergantungan sama obat. Walaupun obatnya juga sebenarnya bagus, obatnya juga bagus, nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi dia merasa bahwa, "Enggak, aku nggak mau terus sama obat." Oke. Nah, yang kita lakukan adalah menariknya adalah bahwa kita lakukan melepaskan dulu teman-teman, melepaskan semua kekhawatiran dia tentang tidak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, nanti aku sakit. Kalau nggak bisa tidur, nanti aku akan bagaimana? Kok belum bisa tidur jam segini? Kok baru 3 jam? Kok baru sekian jam? Gitu. Nah, keluhan-keluhan ini yang kita handle dulu teman-teman. Jadi, kita menghandle semua keluhan dia tentang susah tidurnya dan juga pemikiran dia tentang masalah-masalah keluarganya. Begitu masalah keluarganya dan kemudian keluhan-keluhan dia tentang tidurnya itu bisa diberesin, dia ada progres, ya. Ada progres. Kemudian sesi kedua, saya ingatin ke teman-teman bahwa yang terpenting sekarang adalah tolong jangan pengen tidur. Nah, itu. Jadi saya ingatin pada dia, jangan pengen tidur. Walaupun saya tahu pasti Bapak pengen tidur, karena memang belum bisa tidur selama ini. Tapi sebenarnya itu kontraproduktif, Pak. Jadi Bapak perlu untuk melatih diri Bapak untuk tidak pengen tidur. Jadi kalau begitu, izinkan untuk Bapak stop komplain. Stop komplain dengan apapun, kenapa belum, dan sebagainya. Ini menantang, tapi Bapak bisa. Jadi kita ajarin tuh cara bagaimana untuk dia itu tidak ngikutin pikirannya. Ya, jadi cara bagi teman-teman yang mengalami susah tidur juga nih saya ajarin nih, cara supaya kamu itu tidak ngikutin pikiranmu ketika lagi susah tidur. Bagaimana supaya kamu tuh tidak terus komplain dengan apa yang sedang muncul. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu hanya perlu untuk memberi nama pada setiap pikiranmu. Biasanya kan punya tema kan teman-teman. Pikiranmu itu punya tema. Tema nanti kalau bisa tidur sakit. Berarti temanya tema tentang sakit. Anda berkasih nama misalnya, oh si tema sakit muncul lagi gitu. Nah, ini membuat kamu membedakan antara dirimu dengan pikiranmu. Ada jarak antara kamu dan pikiranmu. Nah, ketika dia bisa mempraktekkan ini, hasilnya lebih mantap lagi. Dia bisa benar-benar tidurnya bisa enak, teman-teman, bisa ada kemajuan. Dan kemudian sesi 3 saya bilang bahwa sekarang waktu yang tepat untuk Bapak untuk benar-benar membangun diri yang baru. Membangun diri baru itu Bapak rasakan syukur saja. Di awal-awal teman-teman, kalau kita memaksakan meminta teman-teman untuk syukur, pasti susah. Kenapa? Karena ini terlalu banyak crowded di sini. Jadi kemudian kita baru di sesi sekian, baru kita minta dia untuk ucapkan syukur, rasakan syukur. Nah, itu lebih powerful, lebih bisa terasa karena udah lebih enteng kan teman-teman. Nah, bukan berarti nggak bisa dilakukan di sesi pertama untuk ucapkan syukur, tetap ada, sesi pertama juga tetap ada, tapi akan lebih intens di sesi 3. Nah, itu teman-teman. Jadi, buat kamu yang sekarang masih merasakan nggak bisa tidur, selain kamu gunakan tadi, yaitu kamu kasih nama pikiranmu, kamu juga tidak komplain terus, maka kamu perbanyak juga syukurmu bahwa semuanya sudah terselesaikan dengan baik, bahwa semuanya sudah beres. Nah, karena syukur artinya kan berterima kasih. Terima kasih artinya kamu telah mendapatkannya. Nah, itu yang membantu tubuh berubah. Oke, silahkan dipraktekkan. Semoga bermanfaat buat kamu yang susah tidur. Bye-bye.